Dinas Koperasi UKM. Pelatihan dan pameran juga sering diikutinya sebagai program pendampingan dari pemerintah. Sunali mengaku permintaan miniatur perahunya cenderung meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, IKM ini mengaku masih perlu pendampingan dan bantuan dari pemerintah. Selain pemasaran, juga modal yang lunak, agar cita-cita Sunali untuk mengkaryakan pemuda pengangguran di sekitar lingkungannya dapat terwujud. Industri kecil menengah atau IKM sepatu. Bicara soal industri sepatu di Indonesia, Mojokerto merupakan salah satu sentra IKM sepatu yang patut diperhitungkan. Bukan hanya soal kualitas dan distribusinya yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia, tapi karena IKM sepatu di Mojokerto sudah menjelma menjadi sebuah klaster yang layak untuk dibanggakan. Bisa disebut demikian karena seluruh rangkaian pembuatan sepatu, baik dari bahan baku, pengrajin, sampai perusahaan pembuat sepatu, dapat dengan mudah dijumpai di beberapa wilayah di Mojokerto. Jika tidak ingin repot, pembeli bisa datang ke Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan atau PPST yang merupakan sentra kulakan sepatu binaan Pemkab Mojokerto. Terbentuknya Kabupaten Mojokerto sebagai klaster industri sepatu tentu bukan proses instan. Perlu diketahui bahwa IKM sepatu di Mojokerto sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Tak heran jika beberapa merek sepatu lokal yang masih eksis sampai sekarang merupakan usaha turunan dari generasi ke generasi. Beberapa pelaku industri bahkan merupakan generasi ketiga, bahkan keempat dari usaha kerajinan sepatu yang dirintis sebelumnya. Selain seluruh bahan pembuatan sepatu yang sudah tersedia di Mojokerto, varian model, merek, dan kualitasnya pun sangat bervariasi. Sepatu dari harga 30-40 ribuan sampai ratusan ribu, bahkan jutaan bisa dibeli. Yang kesemuanya merupakan produk bikinan pengrajin Mojokerto. Masing-masing pengrajin punya merek dan identitas sendiri yang menjadi ciri khasnya. Tak heran jika mutu produk sepatu Mojokerto sangat layak. Tentunya harus merujuk pada harga yang ditawarkan karena harga sepatu akan berbanding lurus dengan kualitas yang kita dapatkan. Meskipun sudah banyak industri sepatu di Mojokerto yang menggunakan mesin-mesin modern, masih banyak IKM yang dalam sebagian proses produksinya mengandalkan tenaga manusia atau manual. Ini semata untuk menyerap ribuan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto yang menggantungkan hidupnya dari IKM sepatu. Banyak IKM yang bersinergi dan melakukan kerjasama dalam proses produksi sepatu. Misalnya, jika ada IKM yang punya mesin potong atau mesin emboss, maka IKM lain bisa menitipkan proses produksinya di tempat tersebut. Begitupun dengan rangkaian proses produksi lain. Mulyono Budi Utomo, salah satu pelaku IKM sepatu, mengaku punya strategi pasar tersendiri untuk mendistribusikan sepatu produksinya. Merek sepatu Walter dan Sawung yang diproduksinya sudah memiliki jalur distribusi sendiri di masing-masing regional maupun Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, serta beberapa regional luar Jawa. Apa saja yang ada di Mojokerto dan untuk sepatu itu saya rasa benar-benar bisa diandalkan. Mojokerto adalah salah satu proses industri yang sudah terintegrasi dengan sendirinya. Dengan demikian, barang-barang sepatu yang dari Mojokerto itu mulai kelas bawah sampai kelas atas, mulai dari harga 35-40 ribu sampai 400 ribu itu tersedia semua. Mulyo sendiri sudah memulai usaha kerajinan sepatu sejak tahun 2000. Artinya, sudah 19 tahun berkecimpung di industri ini. Mulyo bahkan turut membidani berdirinya PPST tahun 2007 yang diharapkan bisa menjadi pusat perkulakan modern. Mulyo mengakui bahwa merek sepatu menjadi kunci eksisnya usaha ini. Menurutnya, sepatu bukan semata untuk pelaku usaha sendiri, tapi untuk masyarakat pada umumnya. Dia ingin menepiskan isu bahwa produk sepatu di Mojokerto hanya sepatu murahan.
Karena sebenarnya pembeli punya beragam pilihan berdasarkan harga dan kualitasnya. Beberapa institusi besar seperti Bank Indonesia bahkan mempercayakan pembuatan sepatu kulit untuk karyawannya di Mojokerto. Model 70 shoes, casual, sampai model moccasin bahkan sudah tersedia di Mojokerto dengan kualitas yang setara dengan brand internasional. Dengan pendampingan dari pemerintah melalui Disperindak, Dinkop UKM, sampai Bank Indonesia, IKM sepatu di Mojokerto terus bertumbuh. Tentunya, mereka masih harus berhadapan dengan serbuan sepatu impor serta stigma masyarakat yang umumnya yang masih menganggap rendah kualitas sepatu lokal Mojokerto. Perlu kesadaran bersama untuk mengangkat industri sepatu lokal Mojokerto agar bisa diakui sebagai sentra IKM sepatu berstandar nasional.